Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan dengan NIM 14056240087, mahasiswa program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Oke, halo semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang cukup ramai di internet, khususnya di kalangan remaja generasi muda, yaitu fenomena terian. Nah, mungkin sebagian dari kalian pernah melihat video seperti seseorang yang memakai atribut hewan seperti topeng, telinga hewan, ataupun ekor hewan. Lalu nggak cuma itu, mereka juga melakukan gerakan-gerakan yang menyerupai hewan gitu, seperti berjalan ataupun melompat, tapi menggunakan kedua tangan dan juga kedua kakinya gitu, layaknya hewan yang berkaki empat. Nah, supaya lebih jelas, mungkin kalian bisa melihat contoh videonya berikut ini. Fuerza zorra. Zorras unidas jamás serán vencidas. Hostia. Terian merupakan istilah untuk menggambarkan seseorang yang merasa memiliki keterikatan emosional, spiritual, atau psikologis dengan hewan-hewan tertentu seperti serigala, kucing, anjing, dan lain sebagainya. Tapi mereka ini tetap manusia secara fisik gitu. Disclaimer dulu ya teman-teman, kalau komunitas terian ini juga bukan berarti orang-orang yang berubah wujud gitu, seperti siluman yang hewan jadi-jadian gitu, atau seperti di film-film manusia serigala gitu, bukan ya teman-teman. Mereka tetap sama, hidup normal sebagai manusia biasa. Hanya saja sebagian dari mereka ini mengekspresikan identitasnya melalui atribut hewan yang mereka kenakan, meditasi, dan juga tadi gerakan tertentu yang mereka merepresentasikan diri mereka. Bagi sebagian terian ini, hal tersebut tuh bukan sekedar cosplay memakai atribut hewan atau hiburan bagi mereka, karena hal tersebut menjadi bagian dari identitas dan ekspresi diri mereka. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, fenomena ini tuh muncul dari mana gitu. Setelah saya research, ternyata fenomena terian mulai dikenal luas sejak awal tahun 1990-an, tepatnya di 1992, ketika beberapa pengguna di internet mulai membahas pengalaman mereka yang merasa memiliki koneksi dengan hewan tertentu. Nah, dari situlah kemudian muncul istilah terian trope yang akhirnya disingkat menjadi terian. Nah, mungkin saya bisa pastikan bagian masyarakat seperti kita memandang kalau fenomena ini tuh sangatlah aneh gitu, juga sulit untuk dipahami oleh logika gitu. Namun bagi sebagian terian, uniknya itu mereka mengaku kalau koneksi antara hewan-hewan tersebut muncul melalui secara alami gitu, melalui naluri, melalui mimpi, melalui insting, dan juga emosi tertentu yang menurut mereka sendiri juga sulit untuk dijelaskan gitu. Nah, karena tadi sering mendapat stigma dari masyarakat kalau fenomena itu aneh gitu, banyak anggota komunitas terian memilih untuk mengekspresikan diri. Nah, karena tadi sering mendapat stigma dari masyarakat, banyak anggota komunitas terian memilih untuk mengekspresikan diri mereka melalui komunitas online. Di internet, mereka merasa lebih bebas karena dapat menemukan orang-orang dengan pengalaman dan ketertarikan yang sama. Nah, fenomena ini cukup menarik untuk kita bahas dalam kajian sosiologi kepemudaan, karena disinilah masa remaja merupakan fase pencarian identitas. Seperti halnya menurut tokoh Erik Erikson, yang mana remaja berada pada tahap identity versus role confusion, yaitu fase ketika seseorang sedang mencari jati dirinya dan juga mencoba memahami siapa dirinya sebenarnya. Nah, dalam konteks ini, terian dapat dipahami sebagai salah satu bentuk eksplorasi identitas di era digital. Internet telah memberikan ruang bagi remaja untuk mencoba identitas baru, sekaligus menemukan komunitas yang membuat mereka merasa diterima. Nah, hal ini setelah dipikir-pikir berbeda ya dengan generasi sebelumnya, yang mana mereka belum tumbuh bersama internet. Mungkin dulu seseorang merasa lebih terbatas dalam mencari komunitas karena mereka hanya bergantung pada lingkungan sekitar mereka, sedangkan sekarang kita melalui media sosial, seseorang dapat dengan mudah menemukan ribuan orang dengan minat dan identitas yang sama, yang serupa, hanya
melalui internet gitu. Nah karena itu fenomena tarian ini juga tidak bisa kita pandang sebagai perilaku yang aneh semata, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial generasi muda modern. Nah tapi ternyata yang jadi perhatian teman-teman, tren ini bukan hanya berkembang di internet aja, tetapi juga mereka ini mulai terlihat di ruang-ruang publik. Seperti contohnya sempat viral kemarin di bulan Maret 2026 lalu terjadi di Bosques de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Di sana terlihat sejumlah anak muda yang berkumpul dengan menggunakan atribut hewan dan juga melakukan gerakan-gerakan yang menyerupai hewan di ruang publik itu. Nah fenomena tersebut tentunya yang menarik perhatian banyak masyarakat ya teman-teman, karena mereka melakukan aktivitas tersebut di ruangan publik dan juga reaksi masyarakat sekitar ada yang penasaran, ada juga yang menganggap kalau perilaku tersebut itu sangatlah aneh gitu dan juga sulit untuk dipahami. Nah dari sudut pandang sosiologi, hal ini menunjukkan bahwa identitas yang awalnya berkembang di internet tadi kini mulai dibawa ke ruang sosial yang nyata. Artinya komunitas digital seperti tarian ini tidak hanya hidup secara online tetapi juga mulai membentuk hubungan sosial di dunia nyata. Nggak cuma sampai situ teman-teman, fenomena tarian ini juga ternyata mulai terlihat di Indonesia melalui aplikasi TikTok. Kalau kita cari di sana banyak beberapa pengguna Indonesia yang mengunggah aktivitas mereka tadi seperti menggunakan atribut hewan lalu menirukan gerakan tertentu seperti melompat-lompat dengan menggunakan kedua tangan dan kedua kakinya, hingga ada beberapa dari mereka juga menceritakan pengalaman mereka merasa memiliki hubungan khusus dengan hewan tertentu gitu. Nah, namun yang menjadi perhatian, banyak dari mereka itu masih berada pada usia anak-anak hingga remaja awal, yang mana hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar teman-teman terhadap pembentukan identitas sejak usia yang sangat-sangat muda. Selain di TikTok, komunitas tarian ini juga aktif di media sosial lain seperti X atau yang kita sebut Twitter. Kalau kita cari di sana ada komunitas tarian itu sekitar 2,3 ribu anggota yang join, dan di sana kita bisa lihat para anggota itu ada yang saling berbagi pengalaman, lalu ada juga yang berdiskusi hingga mencari dukungan dari orang lain yang memiliki pengalaman serupa gitu. Nah hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya tempat hiburan tetapi juga menjadi sebuah ruang sosial untuk membangun identitas dan rasa memiliki. Nah bagi sebagian anggota, komunitas online lah yang menjadi tempat paling aman untuk mereka untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi oleh masyarakat sekitar. Nah karena itu fenomena tarian ini juga dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi diri generasi muda di era digital. Karena berkembang cukup besar di internet, fenomena tarian ini juga mendapat sorotan banyak dan stigma dari masyarakat yang menganggap kalau komunitas ini tuh aneh dan gak normal gitu. Nah tapi dalam sudut pandang sosiologi, reaksi seperti ini sebenarnya umum terjadi pada subkultur pemuda, karena dalam sejarahnya subkultur seperti punk, emo, cosplay, bahkan fenomena internet juga pernah dianggap aneh oleh masyarakat itu. Nah hal ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara generasi muda dan generasi sebelumnya. Generasi yang tumbuh bersama internet biasanya lebih terbuka terhadap identitas alternatif dan komunitas digital. Lalu sebenarnya apakah ada dampak positif dari fenomena ini? Ternyata dampak positifnya yaitu komunitas tarian ini dapat dikatakan memberikan rasa memiliki atau sense of belonging bagi remaja yang merasa kesepian atau tidak diterima di lingkungan sosialnya. Nah selain itu, komunitas ini juga menjadi tempat untuk mengekspresikan kreativitas seperti halnya mereka melalui topeng yang mereka kenakan, kostum yang jadi sebuah karya seni juga, dan juga dengan mengupload konten video gitu. Namun di sisi lain tentu saja fenomena ini juga memiliki sisi lain yang perlu diperhatikan. Nah dianggap mereka ini berbeda, banyak anggota komunitas ini mengalami cyberbullying dan juga ejekan-ejekan di media sosial. Selain itu juga penggunaan media sosial yang berlebihan juga dirasa dapat membuat seseorang terlalu bergantung pada validasi online dan terlalu larut dalam identitas digital. Nah karena itu penting bagi kita generasi muda untuk tetap memiliki keseimbangan antara kehidupan online dan kehidupan nyata. Dan jika dianalisis secara sosiologis, fenomena tarian juga menunjukkan bahwa identitas generasi muda saat ini semakin dipengaruhi oleh internet dan budaya digital, yang mana komunitas online memiliki peran besar dalam kehidupan sosial remaja modern. Nah jadi balik lagi, kalau tarian dapat kita pahami sebagai bagian dari dinamika budaya pemuda di era digital. Nah sebagai kesimpulan,
Feminitarian menunjukkan bagaimana generasi muda menggunakan media sosial dan komunitas digital untuk membangun identitas, mencari penerimaan sosial, dan menemukan ruang ekspresi diri di tengah perkembangan budaya internet saat ini. Sekian video analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.